Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Rahmawati dengan nomor NPM 20111000106, kelas E, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar kelas atas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dery Firmansyah. Baiklah, langsung saja ke pembahasannya berikut ini. Mari kita simak. Sebelumnya, apa sih letak geografis dan letak astronomi itu? Yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, pengertian dari letak geografis. Letak geografis adalah letak di mana suatu daerah itu dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Lalu, di mana sih letak geografis Indonesia itu? Berikut penjelasannya. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia terletak di antara dua samudera, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia juga terletak sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator 0 derajat, yang dimana garis khatulistiwa ini adalah garis yang membagi bumi menjadi dua bagian, yaitu utara dan selatan. Dan garis khatulistiwa juga merupakan pusat berputarnya matahari, sehingga Indonesia dan negara-negara yang sejajar dengan garis khatulistiwa ini mendapati sinar matahari sepanjang tahun. Selanjutnya, apa sih keuntungan dari letak geografis Indonesia ini? Jadi, keuntungan dari letak geografis Indonesia ini, Indonesia dapat menjalin kerjasama antar negara, terdapatnya akulturasi budaya, dan dapat menjalin perdagangan antar negara. Adapun contoh kerjasama yang Indonesia jalin yaitu sebagai berikut. Contohnya dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti dalam negara ASEAN, yang di dalamnya terdapat negara Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Thailand, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Selanjutnya, pengertian letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Garis lintang sendiri adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa atau garis ekuator 0 derajat. Dan biasanya garis lintang digambarkan dengan garis lurus arah horizontal. Sedangkan garis bujur adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan pada bumi. Dan garis bujur digambarkan dengan garis lurus arah vertikal. Lalu, di mana sih letak astronomis Indonesia ini? Jadi, letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Letak astronomis ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Adapun selisih waktu Indonesia bagian barat dengan Greenwich Mean Time adalah 7 jam. Lalu selisih waktu Indonesia bagian tengah dengan Greenwich Mean Time adalah 8 jam. Dan selisih waktu Indonesia bagian timur terhadap Greenwich Mean Time adalah
9 jam. Dan adapun pembagian wilayah waktu Indonesia Barat yaitu di Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan di pulau-pulau kecil sekitarnya. Lalu pembagian wilayah Indonesia bagian tengah itu di Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan di pulau-pulau kecil sekitarnya. Dan wilayah waktu Indonesia bagian timur itu di Maluku, Papua, Papua Barat, dan di pulau-pulau kecil sekitarnya. Lalu, apa sih keuntungan dari letak astronomis Indonesia ini? Jadi, keuntungan dari letak astronomis Indonesia ini, Indonesia mendapati curah hujan yang tinggi, Indonesia terdapat hutan hujan tropis yang cukup luas, Indonesia mendapati sinar matahari yang cukup sepanjang tahun, dan Indonesia mendapati kelembaban udara yang cukup tinggi. Baiklah, sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sekolah dasar kelas atas. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.